Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada pembelajaran hari ini dengan mata kuliah pengantar coding dosen pengampu Ibu Eka Hendriani Eskom Mkom. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan modul 6 tentang array dan struktur dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Anjeli dengan NIM 231006. Yang kedua Lailatul Rahmi NIM 231014. Yang ketiga Ovelia Zitri Fortuna NIM 202311131. Yang keempat Radifah NIM 231027. Yang kelima Safira Hayu Fauzia dengan NIM 231031. Yang keenam ada Safira Salmi 2023178 dan yang ketujuh ada Velia Karisma dengan NIM 231035. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Untuk materi pertama yaitu contoh variabel struktur yang akan disampaikan oleh Ovelia Zitri Fortuna. Kepada Ovelia dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh variabel struktur. Langkah yang pertama yaitu dengan menambahkan komen pada program, yaitu mengisi file dari variabel struktur kemudian menampilkannya. Kemudian ada pagar include yang menginstruksikan preprosesor untuk memasukkan kode standar dari C++ IOStream. Ada include studio.h dan string.h. Kemudian ada struct.date yang dibuka dengan kurung kurawal dan ditambahkan komen definisi global dari tipe date. Ada integer mount, integer day, dan integer year. Kemudian lagi ditutup lagi dengan kurung kurawal. Jangan lupa memberi titik koma di setiap atribut perintah. Selanjutnya yaitu ada struct student, dibuka lagi dengan kurung kurawal dan ditambahkan komen definisi global dari tipe student. Ada chart name yang dimasukkan dengan data maksimal 30. Kemudian ada struct date birthday dan ditutup lagi dengan kurung kurawal dan titik koma. Selanjutnya itu ada komen, ditambahkan komen lagi deklarasi global dari variabel mahasiswa. Ada struct student mahasiswa, ada main, buka kurung dan tutup kurung. Kemudian membuat fungsi main lagi dengan cara membuka kurung kurawal dengan memberikan komen, memberikan nilai kepada field dari struktur mahasiswa. Kemudian ada stscript yaitu buka kurung mahasiswa.name, contohnya namanya itu Ovelia Zitri Fortuna. Jangan lupa tanda kutip, tutup kurung, titik koma. Dan mahasiswa demon bulan lahir yaitu pada bulan 1, mhs.birthday day yaitu tanggal 26, mahasiswa birthday.year sama dengan 2003. Kemudian yaitu selanjutnya menampilkan isi semua file dari struktur mahasiswa dengan mengetikkan printf buka kurung tanda kutip name titik 2 %s garing n mhs.name tutup kurung. Selanjutnya printf buka kurung tanda kutip birthday titik 2 %d strip %d strip %d garing n mhs.birthday.month mhs.birthday.day, mahasiswa mhs.birthday.year tutup kurung, jangan lupa ditambahkan titik koma. Kemudian diakhiri dengan
menutup lagi dengan kurung kurawal. Kemudian kita compile, kita coba compile name Ufia Zitri Fortuna, birthday bulan 1 tanggal 26 2003. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang contoh variabel struktur. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Velia untuk materi selanjutnya mengenai contoh searching array 2D yang akan disampaikan oleh Safira Salmi. Kepada Safira Salmi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Safira Salmi akan menjelaskan mengenai contoh program dari searching array 2 dimensi. Pertama-tama, kita buat include yang berguna untuk menginform fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Dan main yang merupakan fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusikan pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya kita membuat integer di sini dengan 2 dimensi. Menggunakan kurung kurawal di sini kita membuat 3 baris dan 3 kolom yang berarti membuat sebanyak 9 elemen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, integer iPhone ET untuk menyimpan lokasi baris dan kolom dari array 2 dimensi jika nilai pencarian ditemukan. Lalu, integer XY, integer iValue sama dengan 0, integer iPhone sama dengan 0. Selanjutnya, print yang merupakan fungsi utama menampilkan output ke layar. Di sini ditulis masukkan nilai yang dicari. Selanjutnya, scan yang merupakan perintah bahasa C untuk menerima masukan ke dalam program sebagai sarana input dari pengguna. Karena kita mengambil jenis tipe data angka, maka kita memakai %D. Dan karena ini merupakan tipe data dasar, maka harus disertai dengan tanda dan. Lalu untuk menginisialisasi array 2 dimensi, selama eksekusi perlu menggunakan for loop bersarang. Pada program ini yaitu X sama dengan 0, X kurang sama 2, X plus plus. Y sama dengan 0, Y kurang sama 2, Y plus plus. If I2 XY sama dengan iValue, iPhone sama dengan 1, iPhone ET 0 sama dengan X, iPhone ET 1 sama dengan Y. Selanjutnya, break yang berfungsi untuk menghentikan program. Fungsi ini bisa kita gunakan apabila operasi pengerjaan pada perulangan sudah selesai. Dan ini merupakan penjelasan tidak mempengaruhi ke program, gitu, and if, and inner loop, and outer loop. Tidak mempengaruhi program sama sekali. Selanjutnya, if else yang berguna untuk melakukan perintah apabila suatu kondisi terpenuhi. Di sini iPhone sama dengan 1, dan print F menampilkan output, yaitu tulisannya nilai yang dicari ditemukan, dan printf selanjutnya yaitu nilai yang dicari tidak ditemukan. Dan terakhir yaitu end mine, dan akhir dari program ini. Setelah selesai membuat program ini, kita bisa langsung mengcompile. Jika tidak ada terjadi kesalahan pada compile, tidak ada salah, ini kita langsung bisa menjalankan program tersebut dengan cara mengklik run. Baik, kita dapat memasukkan nilai yang dicari, misalnya kita mencari nilai 6, dan nilai yang dicari ditemukan, yaitu 1 dan 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Safira Salmi. Untuk materi selanjutnya itu contoh pencarian linear yang akan disampaikan oleh Anjeli. Kepada Anjeli dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dan mempresentasikan salah satu materi mengenai program dari modul 6, yakni pencarian linear. Pada baris pertama, kita bisa mengetikkan include dan stdio, di mana include ini mengimpor fungsi pada header file, sedangkan stdio ini merupakan standar input-output. Jadi stdio ini sangat penting diketikkan dalam suatu program untuk menginput suatu data. Selanjutnya di enter di baris ketiga kita ketikkan integer main function dengan kurung kurawal. Integer ini menampung angka bulat positif maupun negatif, sedangkan main merupakan unsur penting dalam program dan tanda kurung berupa function itu bagian program utama untuk menyelesaikan suatu tugas. Lanjut ke baris keempat, ada integer data di mana kita muat ada variabel 100 indeks. Lalu variabel cari itu digunakan untuk data yang akan kita cari. Lalu ada variabel i, di mana variabel i itu berguna untuk pengulangan atau perulangan, dan variabel n untuk menyatakan banyak jumlah data. Selanjutnya kita enterkan, dan pada baris ke-6 serta baris ke-7 kita melakukan input nilai ke variabel n, variabel untuk jumlah datanya, di mana ada print dengan scanf, di mana print itu berguna untuk menampilkan teks di layar output. Jadi yang ingin kita tampilkan tadi adalah kode masukkan banyaknya jumlah data diiringi dengan tanda titik 2, dan diakhiri setelah kurung itu ada tanda titik koma, di mana titik koma ini harus selalu dicantumkan setelah kita menyatakan perintah. Lalu ada scanf di baris ke-7, di mana scanf itu mengambil input keyboard dan format. Ada %d itu menyatakan format angka. Selanjutnya pada baris ke-9 sampai baris ke-13 kita akan melakukan input nilai setiap data ke dalam array. Sama seperti tadi, kita ingin menampilkan teks di layar output, maka kita harus mengetikkan terlebih dahulu kata kuncinya, yaitu print. Selanjutnya baris ke-15 sampai baris ke-16 itu kita melakukan input nilai ke variabel cari yang ada di baris keempat tadi, dengan mengetikkan print juga untuk menampilkan kode teks input data yang ingin dicari. Tidak lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya baris 18 sampai baris 23 kita melakukan perulangan sebanyak variabel n, dan ketika kondisi di mana nilai dari array indeks ke i sama dengan nilai variabel cari, maka data tersebut berada di array tersebut. Selanjutnya baris ke-24 dan 26, jika perulangan sampai dengan variabel n, maka data yang dicari tidak ada di array tersebut. Setelah kita menyelesaikan baris-baris dari program tadi, kita compile terlebih dahulu datanya. Kita compile dengan nama pencarian linear coding. Guna compile ini untuk memastikan program tidak error. Jadi setelah dikompil, kita menemukan bahwa tidak ada program yang error di dalam pembuatan program kali ini. Selanjutnya sesudah dikompil, kita run untuk menginput data. Dalam teks masukkan banyak jumlah data, kita masukkan angka 5,
kita inputkan ada 5 angka. 5 angka terserah, tetapi ada yang mencakup nantinya input data yang ingin kita cari. Pertama saya menginput data angka 22, angka 10, angka 25, angka 7, dan angka 1. Input data yang ingin saya cari yakni angka 25, sehingga dienterkan lagi, didapatkan bahwa angka 25 ini berada di indeks ketiga. Dari hasil program pencarian linier tadi berhasil dapat dijalankan tanpa ada error. Dari contoh tersebut dapat menginput data sebanyak 5 buah. Lalu input data yang dicari yakni 25. Program melakukan proses pencarian dan menampilkan data 25 yang berada di indeks 5. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anjeli. Untuk materi selanjutnya yaitu contoh menganalisa kata kunci statik yang akan disampaikan oleh Velia. Kepada Velia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan contoh menganalisa kata kunci statik mengenai zodiak. Untuk program ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah menambahkan komentar berupa file program. Dengan kode, menentukan zodiak berdasarkan tanggal lahir yang dimasukkan. Selanjutnya kita buat include untuk mengimport fungsi pada header file nantinya. Lalu ada main yang merupakan unsur penting dalam program. Kita masukkan struct dengan kata zodiak. Lalu char yang berfungsi untuk menampung digit karakter berupa huruf atau angka. Di sini kita menggunakan kode dengan kata nama. Lalu integer yang berisi tanggal, bulan, dan tahun lahir. Dan jangan lupakan titik koma di akhir setiap perintah. Selanjutnya diketikkan static struct yang berfungsi untuk menyimpan nilai sebelumnya. Dengan buka kurung kerawal dengan tanda kutip Leo dengan interval 27, 11, 21, dan 12 sebagai tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Untuk menampilkan teks di layar output nantinya, maka kita gunakan print dengan kata masukkan tanggal lahir Anda dengan format tanggal lahir, strip bulan lahir, strip tahun lahir. Tutup kurung dan jangan lupakan titik koma di akhir. Selanjutnya scanf dengan %d, strip %d yang berfungsi untuk memasukkan angka desimal untuk jawaban di output nantinya. Selanjutnya ada if untuk alur program yang bercabang sebagai patokan untuk nilai output nantinya. Lalu kita masukkan print untuk menampilkan teks di output dengan kata bintang Anda adalah selanjutnya %s. %s di sini berfungsi untuk menampilkan nilai dari string. Garing n berfungsi untuk membuat baris baru. Selanjutnya kita masukkan else dan dengan print untuk kalimat bintang Anda bukan, lalu %s untuk menampilkan hasil nilai string. Dan jangan lupakan titik koma di setiap akhir dari perintah. Setelah program selesai, maka kita akan compile untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau error yang dalam program. Terlihat hasil compile kita bahwa error adalah 0.
Selanjutnya kita akan run program ini. Setelah di-compile and run, maka didapatkan hasil output berupa kalimat masukkan tanggal lahir. Maka kita akan masukkan tanggal lahir sesuai dengan format yang berada di dalam kurung. Di sini saya menggunakan tanggal 7 bulan 7 yang bintangnya adalah Cancer, sehingga didapatkan hasil dari outputnya bahwa bintang dari tanggal lahir ini bukanlah Leo. Maka program kita selesai. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Velia. Untuk materi selanjutnya yaitu latihan 1 yang akan disampaikan oleh Lailatul Rahmi. Kepada Lailatul Rahmi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya Lailatul Rahmi dengan NIM 00310114 akan mencoba menjelaskan tentang latihan pertama. Soalnya yaitu, deklarasikan sebuah strok untuk menghimpun data yang berupa judul buku, nama pengarang, jumlah halaman, penerbit, dan tahun terbit. Baiklah, untuk pertama kalinya kita menuliskan tentang include IOStream. Dalam menulis include IOStream ini, kita terlebih dahulu menuliskan kode yang berupa pagar yang merupakan sebuah prosesor. Prosesor ini berfungsi untuk memberitahukan compiler untuk melakukan sesuatu sebelum melakukan kompilasi. Selanjutnya, setelah include IOStream, kita mengetikkan include conian.h. Kemudian, pada baris selanjutnya kita mengetikkan using namespace std, kemudian stroke buku yang terdiri dari char judul, kemudian in tahun terbit, kemudian in pengarang, kemudian in penerbit, kemudian in jumlah halaman. Selanjutnya, kita mengetikkan in main. Fungsi in main ini adalah sebagai kode yang menyatakan pembuatan sebuah fungsi utama atau fungsi main. Setelah itu kita menuliskan tentang buku book yang terdiri dari code, tanda kurung 2, judul buku, kemudian cin, tanda kurung 2, buku, judul, kemudian code yang terdiri dari tahun terbit, kemudian code pengarang, kemudian code penerbit, kemudian mengetikkan code jumlah halaman. Selanjutnya, pada baris selanjutnya, kita menuliskan code, tanda kurung 2, kemudian garis miring judul buku, kemudian garis miring P, kemudian tanda titik 2, kemudian tanda kurung book judul. Selanjutnya, pada code, di bawahnya kita menuliskan tanda kurung, kemudian garis miring, kemudian N tahun, kemudian garis miring T, kemudian tanda titik 2, kemudian tanda kurung book tahun dan terbit. Kemudian pada baris selanjutnya, kita juga menuliskan code dengan mengubahnya menjadi nama pengarang. Kemudian pada baris selanjutnya kita menuliskan tentang penerbit, selanjutnya tentang jumlah halaman, dan selanjutnya kita menuliskan gauge, dan diakhiri dengan tanda kurung. Selanjutnya, kita compile. Nah, compile kita berhasil. Kemudian kita tulis judul buku kita, yaitunya misalnya adalah sajadah. Tahun terbitnya 2021. Pengarangnya
boleh nama sendiri. Kemudian, akan keluar judul buku, tahun terbit, pengarang, penerbit, dan jumlah halaman. Sekian penjelasan latihan pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lailatul Rahmi. Untuk materi selanjutnya yaitu latihan 2 yang akan disampaikan oleh Radifah. Kepada Radifah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan latihan nomor 2. Soalnya yaitu, deklarasikan sebuah variabel struktur, misalnya namanya sama dengan sampel, yang didefinisikan memiliki tipe struktur record. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengetikkan include yang digunakan untuk menambahkan isi file header ke dalam kode program saat program dikompil nanti. Selanjutnya, menambahkan komentar berupa membuat struct. Setelah itu, masukkan struct dengan kode mahasiswa, lalu chart yang berfungsi untuk menampung digit karakter berupa huruf atau angka. Di sini, kita menggunakan kode dengan kata name dan address, lalu integer yang berisi umur. Dan jangan lupa diberi tanda titik koma di setiap akhir perintah. Selanjutnya, ketikkan integer main. Main di sini merupakan sepenting dalam program. Selanjutnya, tambahkan komentar berupa menggunakan struct. Di bawahnya, masukkan struct dengan kata mahasiswa, MHS1, MHS2, dan beri tanda titik koma. Setelah itu, tambahkan komentar berupa mengisi nilai ke struct. Dan ketikkan MHS1.name sama dengan tanda petik Radifah. Selanjutnya, MHS1.address sama dengan tanda petik Solo. Selanjutnya, MHS1.h sama dengan 20. Dan jangan lupa diberi tanda titik koma di setiap akhir perintah. Kemudian ketikkan MHS2.name sama dengan tanda petik Tiraldo. Dan MHS2.address sama dengan tanda petik Bukit Tinggi. Kemudian MHS2.h sama dengan 19 dan beri tanda titik koma di setiap akhir perintah. Selanjutnya, kita menambahkan komentar berupa mencetak isi struct. Untuk menampilkan hasil program di output nanti, kita ketikkan printf. Dengan langkah buka kurung, tanda petik, pagar 2 kali, kemudian ketikkan mahasiswa 1. Pagar 2 kali lagi, kemudian garing N. Selanjutnya, printf, buka kurung, tanda petik nama titik 2, %s yang berfungsi untuk menampilkan nilai dari string. Kemudian garing N, yang berfungsi untuk membuat garis baru, tanda petik, koma, MHS1.name, tutup kurung. Printf, buka kurung, tanda petik alamat titik 2, %s, garing N, tanda petik, koma, MHS1.address, tutup kurung. Selanjutnya, printf, buka kurung, tanda petik, umur titik 2, %d, yang berfungsi untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Garing N, tanda petik, koma, MHS1H, tutup kurung. Dan jangan lupa beri tanda titik koma di setiap akhir perintah. Selanjutnya, kita ketikkan printf, buka kurung, tanda petik, pagar 2 kali, kemudian ketikkan kata mahasiswa 2. Pagar 2 kali lagi, kemudian garing N, tanda petik, dan tutup kurung. Setelah itu, printf lagi, buka kurung, tanda petik, nama titik 2, %s, garing N, tanda petik, koma, MHS2.name, tutup kurung. Selanjutnya, printf, buka kurung, tanda petik, alamat titik 2, %s,
garing N, tanda kutip, koma, NHS2, titik address, tutup kurung. Dan yang terakhir, print F, buka kurung, tanda kutip, umur, titik 2, persen D, garing N, tanda kutip, koma, MHS2, titik H, tutup kurung. Dan beri tanda titik koma di semua akhir perintah. Dan setelah itu untuk melihat outputnya kita bisa klik compile, run, atau sekaligus compile dan run. Di sini kita akan bisa melihat outputnya dan langsung tersimpan ke komputer. Di sini saya akan mengklik run karena program ini sudah saya simpan di komputer saya. Dan inilah hasil output dari program yang kita jalankan tadi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Radifah. Untuk materi selanjutnya, yaitu latihan 5 yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan mempresentasikan pada latihan 5. Sebelum itu, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Definisikan sebuah struktur, misalkan namanya sama dengan date, yang memiliki 3 field bertipe integer, misalkan namanya day, month, and year. Kemudian tuliskan potongan program untuk memasukkan 5 buah tanggal yang disimpan dalam sebuah array struktur yang bertipe date. Pertama-tama, kita menamakan komen pada file program, yaitu dengan judul array struktur untuk menyimpan data-data student. Lalu, pagar include dan pagar define. Define-nya maksimal 20 untuk 20 data. Ada struct date, kurung kurawal, definisi global, DR tipe date. Ada integer month, integer day, dan integer year. Lalu ada struct student, integer definisi global dari student, dan char name. Char name itu merupakan kumpulan maksimal data yaitu 30. Ada struct date birthday. Lalu ada deklarasi global dari variabel student, struct student data mahasiswa, integer i sama dengan 0, char lagi, memasukkan datanya. Ada printf, name, lalu ada printf lagi, dan memasukkan datanya dengan Y atau T. Lalu ada while. Guna while ini untuk mengevaluasi. Lalu ada menampilkan data dan printf data siswanya. Lalu setelah itu kita lihat hasilnya dengan mengcompile. Buatkan namanya. Kita tunggu. Lalu name-nya. Lalu kita masukkan nama, Sofira Hayu Fauzia, dengan birthday date 26 bulan 07 2002. Mau memasukkan data lagi? Tidak, maka keluar hasilnya. Jika ingin menambahkan data mahasiswa, kita klik ya. Menambahkan nama mahasiswanya. Kita ketikkan datanya. Berikutlah hasil dari data tersebut. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Berakhirlah presentasi pada hari ini. Sebelum itu kita lafazkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.